Polisi tangkap ayah tiri terlantarkan balita hingga meninggal. Polda Sumsel ringkus otak pembunuhan ASN yang mayatnya dicor. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, orang tua yang menelantarkan balita di rumah kosong hingga meninggal dunia akhirnya ditangkap tim Elang Polsek Talang Ubi, Kabupaten Bali. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat setelah buron selama 1 pekan. Teka-teki pembunuhan balita NK, 2 tahun, yang jasadnya ditemukan di sebuah bangunan kosong bersama kakak perempuannya NI yang 5 tahun di Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Pali, Kamis 26 Agustus 2021 lalu, ternyata dilakukan bapak tiri korban bernama Antoni. Antoni ditangkap di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, di mana penangkapan pelaku setelah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya tanpa perlawanan berarti. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek dan TKP bangunan kosong di Desa Benakat Minyak, Talang Ubi, tempat korban ditemukan bersama kakak perempuannya NI. Namun saat di tempat kejadian perkara tersebut, pelaku mencoba kabur sehingga harus dilumpuhkan dengan timah panas petugas yang bersarang di kedua kaki pembunuh anak tiri ini. Diakui Antoni, dirinya kesal dengan anak tirinya tersebut karena sering menangis saat dibonceng di atas sepeda motor. Dari namaku dia nangis, bijak perutnya kan. Berapa kali kau juga? Sekali. Lama tidak? Tidak, bentar. Bentar. Cuma kau tekan? Tidak, yang bijak sekali tu kan. Sudah kau? Diam dia kan. Ya. Kau naik di motor. Kau naik itu cak mana? Aku lalu kamu? Lalu suat dia. Kalau dia tak lagi nangis tu, kau naik ni di motor kan. Nah pas di jalan tu, caknya dia raga lesunya kan. Aku bikin apa buatan kan. Kumbusi di mulut dia kan. Aku telah nyesel oleh hilap tu gara-gara dia. Si pelaku ini sudah melarikan diri ke daerah wilayah hukum Polsek Kalideres, Polres Jakarta Barat, ya, Polda Metro Jaya. Jadi tim elang Polsek Talang Ubi yang dipimpin oleh Kadit Reskrim Ibda Nujwar langsung bergerak cepat bersama anggota menuju sasaran. Alhamdulillah si pelaku dapat kita tangkap. Hingga saat ini Antoni masih menjalani pemeriksaan petugas Polsek Talang Ubi, Pali. Pelaku terancam pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pali, Bisru Silvana, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah buron selama 2 tahun, otak pelaku pembunuhan ASN di Palembang yang jasadnya dicor di tempat pemakaman umum Kandang Kawat ditangkap polisi. Nopi, kakek berusia 59 tahun, ditangkap di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Buron sejak Oktober 2019, Ignaton Novari alias Nopi ditangkap di persembunyiannya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Otak pelaku pembunuhan ini terpaksa ditembak di bagian kakinya karena melawan petugas saat penangkapan. Kakek berusia 59 tahun ini menjadi dalang pembunuhan sadis terhadap Aprianita, janda berusia 50 tahun, ASN di Kementerian PUPR Wilayah 3 Palembang. Korban dibunuh dan jasadnya dicor dengan semen di TPU Kandang Kawat, Palembang. Pelaku mengaku jasad korban sengaja dibuang di tempat pemakaman umum agar orang lain tidak curiga. Karena keseharian pelaku sebagai penjaga dan pembuat batu nisan di lokasi pemakaman tersebut. Pelaku mengaku malam kejadian sudah direncanakan semuanya. Pelaku sempat minum tuak sebelum eksekusi. Total pelaku berjumlah 4 orang mempunyai peran masing-masing. Aprianita dibunuh dalam mobil dengan cara dijerat di lehernya pada tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 9 malam. Informasi sebelum melakukan sempat miras dulu pesta kita, minum.
Terus jenazah sempat disimpan dulu ya di pondok. Di pondok. Terus sempat on kita di mana? Tempat hiburan ya. Oke. Peti, adik kandung korban, meminta hukuman seberat-beratnya dan setimpal untuk pelaku. Kalau kami kan mengharapkan dia tidak pantas untuk hidup ini karena sudah menghabisi nyawa orang lain kan. Berarti dia ini kan harus setimpal lah dengan perbuatan dia. Kasubdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan, Kompol Christopher Panjaitan menyatakan, Nopi ditangkap di Kabupaten Karawang dengan mengaku bernama Toyib. Pelaku meminta uang sebesar 15 juta rupiah kepada Yudi yang terlebih dahulu ditangkap bersama rekannya Ilyas dan telah mempersiapkan semuanya untuk menghabisi korban. Untuk otak pelaku sendiri memang dibayar oleh yang tersangka sudah lebih dahulu ditangkap dan jalani vonis atas nama Yudi bahwa dia dibayar sebesar 15 juta. Namun juga saat yang kegiatan tersebut dia dibayar 1 juta. Dia melakukan hiburan dulu, baru setelah itu dia mengubur dari si korban. Aprianita dilaporkan hilang pada tanggal 14 Oktober 2019. 2 pekan kemudian, jasad korban ditemukan di tempat pemakaman umum Kandang Kawat Palembang. Di hari yang sama, polisi berhasil meringkus 2 orang pelaku. Salah satu pelaku adalah teman korban. Pelaku Yudi mempunyai hutang kepada korban sebesar 145 juta rupiah. Korban berusaha menagih hutangnya yang membuat pelaku meminta bantuan pamannya. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial AM yang masih buron dan dihimbau segera menyerahkan diri. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Polres 4 Lawang bersama personil Brimob Kompi B Petanang Lubuk Linggau menggerebek arena judi sabung ayam beromset ratusan juta rupiah. Belasan orang penjudi, 51 kendaraan roda 2, 10 paket narkoba jenis sabu, berbagai macam jenis senjata tajam dan peralatan judi diamankan polisi dari lokasi. Penggerebekan arena judi sabung ayam yang disinyalir sudah berlangsung cukup lama dan beromset ratusan juta rupiah ini berlokasi di Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres 4 Lawang, AKBP Patria Yuda Rahadian, dibantu oleh personil Brimob Kompi B Petanang Lubuk Linggau pada Minggu dini hari sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Wanda Dira Bernard saat menggelar rilis menyatakan, dari lokasi judi sabung ayam polisi berhasil mengamankan 12 orang pelaku. 1 orang di antaranya kedapatan membawa 10 paket sabu siap jual, 51 unit sepeda motor, belasan senjata tajam dari berbagai jenis, peralatan judi, sejumlah uang, mesin judi jackpot, alat hisap sabu dan 3 ayam aduan. Ketika melakukan penggerebekan, kemudian diamankanlah barang-barang bukti seperti yang saya sudah jelaskan tadi, serta beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian. Saat ini, para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian guna mengungkap perjudian sabung ayam yang disinyalir saat ini marak di Kabupaten 4 Lawang. Para tersangka akan dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika, Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, terlibat adu argumen PLT Lurah tonjok sekretarisnya. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan pelaksana tugas Lurah Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang yang menonjok muka sekretaris lurahnya. Kasus penganiayaan ini terjadi setelah keduanya terlibat adu argumen pada rapat di ruang kantor kelurahan setempat. Ahmad Budiantoro, 47 tahun, Sekretaris Lurah Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Ahmad Budiantoro melaporkan peristiwa yang dialaminya. Di hadapan petugas polisi, warga Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh FR, pelaksana tugas lurah tempat dirinya bekerja. Menurut Ahmad Budiantoro menyatakan peristiwa penganiayaan terjadi saat rapat bersama pelaksana tugas Lurah Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang dan perangkat kelurahan. Saat rapat berlangsung, keduanya terlibat adu argumen hingga memancing emosi pelaksana tugas Lurah FR yang menonjok muka sekretaris Lurah Ahmad Budiantoro hingga mengakibatkan korban terluka di bagian muka. Ahmad Budiantoro meminta kepolisian mengusut kasus penganiayaan yang dialaminya. Terus setelah rapat kami berdebat, dianya marah. Setelah itu dia marah, terjadi dia penonjokan di rahang saya. Di tengah rapat itu Kak? Iya, tapi dipisah dengan staf kami yang ada di situ juga. Kasus penganiayaan yang melibatkan pelaksana tugas Lurah Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang ini masih ditangani oleh Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan meringkus 6 tersangka kurir narkoba.
Total sebanyak 1,7 kg sabu dan 468 butir pil ekstasi diamankan dari tangan tersangka di lokasi berbeda. Satu tersangka merupakan kurir 1 kg sabu jaringan Aceh tujuan Betung, Kabupaten Banyuasin. Keenam tersangka kurir sabu dan ekstasi ini diringkus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan di lokasi berbeda dengan total barang bukti 1,7 kg sabu beserta 468 butir pil ekstasi. Para kurir narkoba ini memanfaatkan masa PPKM COVID-19 serta kelengahan petugas dalam setiap pengiriman barang haram tersebut. Salah satunya, kurir asal Aceh yang membawa sabu untuk dikirim ke Sumatera Selatan. Tersangka sengaja menggunakan jasa angkutan bus antar provinsi. Tersangka yang kesehariannya sebagai petani ini mengaku menjadi penumpang bus antar provinsi untuk mengantarkan sabu dengan upah sebesar 3 juta rupiah. Sabu seberat 1 kg dimasukkan ke dalam tas untuk diantarkan kepada penerima di kawasan Betung, Kabupaten Banyuasin. Berangkat dari Aceh. Naik kendaraan apa, Kak? Pelangi. Apa itu Pelangi? Seperti staf. Bus antar provinsi. Iya. Terus jadi penumpang biasa. Iya. Berapa banyak kita bawa? 1 kilo. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Heri Istu menyatakan, modus tersangka memanfaatkan situasi COVID-19 menjadi penumpang bus membawa 1 kg sabu. Dia langsung dibawa saja, ditaruh di dalam barang tentengan. Jadi dia penumpang bus. Jadi sekarang ini modusnya adalah 1 kilo pun di jalan ya, karena situasi COVID ini dia disuruh bawa, ditaruh di barang tentengan, barang bagasi dia bawaan tas dia mau. Jadi kalau yang kita tangkap biasanya utuh dalam berupa kemasan teh ya, ini sudah 1 kilo tapi pecahan langsung sudah dihitung 1 ons. Selain menggunakan jasa transportasi umum, modus para kurir juga biasanya menggunakan kendaraan pribadi dalam pengiriman narkoba. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Sementara itu, seorang mahasiswa tertangkap polisi lalu lintas Polrestabes Palembang yang sedang membawa ganja. Sang mahasiswa menerobos lampu merah dan menabrak pengendara suami istri yang membawa balita hingga terjatuh. Didapati barang bukti paket kecil ganja, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Kota Palembang ini dibawa dan diserahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Kejadian bermula akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mahasiswa ini dengan pengendara motor lain. Hafiz bersama rekannya mengendarai motor tidak mengenakan helm dan berhenti di lampu merah. Melihat adanya petugas di pos jaga, keduanya menerobos lampu merah dan menabrak pengendara lain. Akibatnya, 2 kendaraan sepeda motor yang terlibat tabrakan terjatuh. Kedua mahasiswa ini berusaha kabur, namun salah satunya berhasil ditangkap korban. Saat dimintai keterangan, polisi melihat gerak-gerik mencurigakan pada mahasiswa tersebut dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan ganja. Ganjanya disimpan di mana? Oh, di kantong ya? Kita habis makai juga ini sekarang? Enggak. Itu untuk siapa ganja tuh? Hah? Salah ambil. Salah ambil gimana? Aku kira rokok biasa. Amni, korban tabrakan mengaku, tiba-tiba ada yang menabrak dari arah samping saat jalan di posisi lampu hijau. Ditabrak dari belakang apa dari samping? Dari samping. Dari samping? Iya. Pas lampu hijau atau seperti apa tadi? Kita pas lampu hijau, nyebrang dia dari sini. Oh, dia nerobos ya? Dia nerobos. Petugas lantas Polrestabes Palembang Bribka Edison menyatakan teman dari mahasiswa ini berhasil kabur usai menabrak, sedangkan yang diamankan diketahui membawa ganja. Jadi untuk TSK ini berboncengan berdua, nabrak pengendara yang dibawa itu ada anak-anak umur 2 tahun. Begitu kecelakaan, yang pengemudi yang satu tadi melarikan diri. Sementara yang dibonceng jatuh, terus kami amankan. Mahasiswa pembawa ganja ini dilakukan pemeriksaan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Sedangkan insiden tabrakan masih ditangani oleh unit laka Polrestabes Palembang, termasuk korban mengalami luka ringan, masih dimintai keterangan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan.
Pemirsa, keluarga korban tahanan tewas gugat Kapolres Oki. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, kasus tewasnya seorang tahanan narkoba yang dianiaya sesama tahanan memasuki babak baru. Keluarga korban menggugat Polres Oki yang dinilai bertanggung jawab atas meninggalnya korban. Meski polisi telah menetapkan 20 tersangka atas meninggalnya Beni, tahanan narkoba Polres Oki di dalam sel, namun keluarga korban tetap menggugat Polres Oki. Keluarga korban menyatakan tidak terima meninggalnya korban saat berada di dalam tahanan.
apalagi meninggalnya dalam kondisi tubuh penuh luka lebam dan memar. Berdasarkan penyidikan polisi, korban dianiaya dan dikeroyok sesama tahanan di dalam sel sehingga menyebabkan korban meregang nyawa. Namun keluarga korban tidak begitu saja menerima kematian korban dan memilih menempuh jalur hukum dengan melakukan pra-peradilan kepada Kapolres Oki, Kasat Narkoba Polres Oki, dan Kapolsek Tulung Selapan. Kuasa hukum korban Zulpata menyatakan meninggalnya korban Beni disinyalir ada kesalahan administrasi saat penangkapan. Keluarga korban mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Korban meninggal di tanggal 5 di dini hari. Nah, disitulah menurut kami harusnya kalau dia meninggal tanggal 5, surat penahanan itu harusnya tanggal 4 dan tanggal 5. Kapolres Oki AKBP Dilianto menyatakan gugatan pra-peradilan yang diajukan merupakan hak keluarga korban. Pihaknya siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut. Nanti kita akan berkoordinasi dengan bidang hukum Polda Sumsel untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan gugatan tersebut. Karena memang di dalam KUHP telah diatur dan hal itu memang merupakan langkah-langkah yang diperbolehkan bagi pihak untuk melakukan gugatan. Hingga saat ini Polres Oki terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan dan telah menetapkan 20 tersangka kasus tewasnya Beni, tahanan narkoba Polres Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melapor. Pemirsa, Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang mahasiswa pengendara sepeda motor yang terlibat pertengkaran dengan pengendara lain hingga didorong dan tewas di lokasi kejadian. Polisi telah mengamankan 2 tersangka kasus ini. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang mahasiswa pengendara motor yang membentur trotoar jalan. Rekonstruksi yang digelar di halaman Polrestabes Palembang ini untuk mengetahui peran kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jalannya reka ulang di depan Polrestabes Palembang juga dihadiri oleh 2 orang saksi dan pihak keluarga korban. Dari jalannya reka ulang, kejadian bukan murni kecelakaan, tapi ada unsur kesengajaan dan pembunuhan karena keduanya mendorong korban setelah cekcok di jalan. Usai memperagakan adegan, kedua pelaku yang masih di bawah umur langsung dibawa petugas kembali ke Polrestabes Palembang. Sementara itu, pihak keluarga menolak memberi keterangan saat ditanya awak media dan memilih untuk bungkam. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan rekonstruksi dilakukan sebanyak 13 adegan yang diperagakan oleh kedua pelaku. Tersangka kita sudah kita responkan dan alhamdulillah sudah menjadi terang perkaranya, sehingga kita sudah menetapkan si pelaku ini sebagai tersangka dan kita langsung untuk melaksanakan penahanan kedua orang pelaku. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 10 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Sekolah Dasar Negeri 06 Rantau Alai nyaris ambruk.
puting beliung menghancurkan puluhan rumah. Brownies coklat sekat cuan jutaan rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam ID Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwat Sadia, inilah ID Sumsel selengkapnya. Pemirsa, tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 06 Rantau Alai Ogan Ilir nyaris ambruk. Pihak sekolah membuat tiang penyangga agar bangunan tidak ambruk. Potret buram dunia pendidikan masih saja terjadi. Sebuah sekolah dasar negeri 06 yang berada di Dusun 1, Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Lalai, Kabupaten Ogan Ilir, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Betapa tidak dalam ruangan, belajar mengajar tersebut, bangunan di salah satu ruangan nyaris ambruk. Pihak sekolah berinisiatif mengganjal tiang penyangga dari kayu agar kerangka ruang kelas yang terbuat dari kayu rapuh tersebut tidak ambruk. Dalam ruangan setidaknya ada 2 tiang penyangga yang dibuat inisiatif dari pihak sekolah. Bangunan yang dibangun sejak tahun 1972 tersebut hanya 1 kali mendapatkan rehab ringan pada tahun 2013 yang lalu. Setelah itu seolah pemerintah daerah tutup mata akan kondisi sekolah tersebut. Pasalnya pihak sekolah telah mengajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Kurang nyaman. Misal hujan, kami keluar, nanti roboh. Iya. Harapannya Pak Bupati, tolong benahi rumah sekolah kami, biar kami nyaman sekolah. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah dipanggil oleh pihak dinas untuk konfirmasi masalah sekolah ini. Sudah kami sampaikan kepada dinas. Ya, harapan kami selaku kepala sekolah kepada pemerintah untuk khusus Pak Bupati kiranya dapat melaksanakan pembangunan ini. Mengingat suatu sekolah ini seperti yang kamu saksikan sekarang ini, sekolahnya hampir ambruk. Jadi kami khawatir sekali kalau tidak dibangun, ya sekolah ini bakal rubuh. Kondisi ruangan juga tidak lazim, yakni tempat duduk pelajar dibuat kosong di tengah kelas untuk mengantisipasi jika seketika ruangan ambruk yang membahayakan guru dan siswa. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Puluhan rumah yang berada di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, rusak diterjang angin puting beliung. Akibatnya ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Rumah siapa, Cok? Yang gitu, Cok? Gila sih. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang dan menghantam hingga menerbangkan atap seng rumah warga. Kekuatan angin mematahkan pohon, bahkan menerbangkan hingga menyangkut di pohon kelapa. Musibah ini merusak 26 unit rumah warga, mulai dari rusak ringan hingga rusak parah. 3 rumah diantaranya roboh rata dengan tanah karena tak kuat menahan terpaan angin yang begitu kuatnya. Kondisi rumah warga yang memang sebagian besar terbuat dari kayu dan atap rumah dari seng terbawa angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu korban, Susi, mengatakan rumahnya luluh lantak roboh, rata dengan tanah. Beruntung Susi beserta anaknya cepat melarikan diri dengan cara merangkak melalui celah saat dinding rumahnya mulai terangkat. Sedangkan Sadimin hanya tertegun ketika melihat rumahnya rata dengan tanah saat pulang kerja. Kejadiannya ya langsung ada angin itu kan Pak, rumah sudah mengap-mengap itu. Langsung kami tiarap Pak, itu tiarap. Kalau tidak tiarap ya pasti kabur juga kita Pak. Oh itu juga. Jadi waktu itu Bapak sendiri enggak di tempat? Di rumah. Pulang-pulang udah rata semua. Udah rata semua. Ya. Apa yang dirasakan Pak? Ya, yang penting nyari anak istri dulu. Nyari anak istri dulu. Korban hanya dapat berharap kepada pemerintah agar dapat membantu untuk memperbaiki dan membangun kembali tempat tinggal mereka. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Pemirsa, vaksin massal bagi pelajar dan warga yang dipusatkan di Gedung Kesenian Batu Raja Ogan Komering Ulu membludak. Petugas yang berjaga kewalahan akibatnya ribuan warga dan pelajar yang mengantri tidak memperhatikan jarak. Vaksinasi massal yang diselenggarakan Pemkab Ogan Komering Ulu beserta Polres Ogan Komering Ulu membludak. Ribuan pelajar dan warga rela mengantri sejak pagi, akibatnya terjadi penumpukan antrian untuk divaksin. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kesenian Batu Raja Ogan Komering Ulu untuk mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac tahap pertama. Selain masyarakat umum, banyak juga pelajar yang ikut antrian, bahkan rela duduk lesehan di halaman parkir gedung dan tidak menjaga jarak. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo menjelaskan, mengatakan 1.000 lebih warga yang datang untuk mendapatkan vaksin, padahal vaksin sudah dibagi ke puskesmas di Oku. Mungkin nanti berikutnya kami juga akan membatasi orang yang masuk di depan misalkan seperti itu, sehingga penjagaan atau apa tidak sampai mengganggu kondisi di sekitar kita ini. Apakah nanti ada pengalihan jalur, apakah nanti juga sistem pembagian brosurnya itu akan kita bagi, sehingga tidak sampai ada penumpukan, karena kita tidak harapkan karena orang berbondong-bondong datang ke tempat vaksinasi ini justru timbul klaster-klaster yang baru. Jam 6 pagi. Ada vaksin berapa, Dek? Vaksin pertama ya. Pertama. Ini memang datang DWL, aku memang disuruh guru untuk vaksin. Disuruh vaksin karena senang kena sekolah. Oh, jadi kalau sekolah harus ada vaksin ya, baru bisa sekolah? Iya, CM. Oh, tapi memang disuruh vaksin untuk sekolahnya. Iya. Kedepan agar tidak terjadi penumpukan, akan dilakukan pembatasan bagi warga yang hendak masuk ke lokasi vaksinasi dengan harapan tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Polres Lahat menyalurkan bantuan sosial. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Lahat menyalurkan bansos berupa beras sebanyak 10 ton dan 100 dus mie instan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Lahat. Bantuan yang berasal dari Polda Sumatera Selatan disalurkan oleh anggota Polsek dan TNI dengan cara diantar ke rumah penerima bantuan secara langsung. Deretan sepeda motor anggota Polres Lahat dan TNI ini menyalurkan bantuan sosial sebanyak 10 ton beras dan mie instan 100 dus yang berasal dari Polda Sumatera Selatan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Lahat. Bantuan ini didistribusikan oleh anggota Polsek dan TNI kepada warga di setiap wilayah tugasnya dengan cara diantar ke rumah warga. Pendistribusian bansos ini dilakukan serentak dan ditargetkan selesai dalam 1 hari. Pemberian serta penyaluran bansos ini akan terus dilaksanakan dengan cara bersinergi dengan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Dengan Pemda Kabupaten Lahat serta dengan TNI, hampir seluruh kegiatannya sinergi, mulai dari pencegahan maupun penanganan. Jadi tidak ada kerja sendiri-sendiri, kami semua sinergi, termasuk juga kegiatan bansos pada hari ini. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi percepatan vaksinasi di Kota Pagar Alam terus dilakukan pemerintah daerah serta TNI dan Polri, baik di fasilitas kesehatan maupun jemput bola. Namun kesadaran akan vaksin di Kota Pagar Alam masih rendah, untuk itu Wakil Rakyat mengajak warga untuk divaksin. Dari data yang disampaikan Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, saat ini vaksin pertama di Kota Pagar Alam baru mencapai 20%, sedangkan vaksin kedua diperkirakan 15%. Kunjungan kerja anggota DPR RI Dapil 2 Sri Meliana di Pagar Alam, ia membawa 1.000 vaksin untuk warga Kota Pagar Alam, kerjasama Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan sehingga membantu pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi warga. Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Sri Meliana melihat langsung pelaksanaan vaksinasi yang diberikan tenaga kesehatan kepada masyarakat. Menurut Sri Meliani, vaksinasi merupakan cara untuk mencegah COVID-19 di masyarakat. Pasalnya vaksin menciptakan herd immunity atau membentuk kekebalan tubuh kelompok sehingga pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Saat ini menjaga kesehatan pribadi dan melakukan vaksinasi adalah usaha kita untuk menjaga Pagar Alam, khususnya dari penularan COVID-19. Jangan takut karena hingga saat ini vaksin baik-baik saja. Untuk meningkatkan minat masyarakat akan pentingnya vaksinasi, anggota DPR RI ini mengatakan vaksin aman, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Palembang Haryojoyo menyerahkan bantuan CSR dari PT Bank Mandiri dan PT Propanjaya. Bantuan tersebut untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif serta bantuan pengembangan destinasi wisata Kampung Air Bungalow Pulau Kemarau.
Bertempat di rumah dinas Wali Kota Palembang, Harnojoyo menerima bantuan CSR dari PT Bank Mandiri dan PT Propanjaya yang kemudian diserahkan secara langsung kepada perwakilan sektor ekonomi kreatif UMKM di bawah binaan Dinas Pariwisata Kota Palembang. Bantuan tersebut dari Bank Mandiri berupa sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif, yakni mixer besar sebanyak 3 unit, oven listrik besar sebanyak 2 unit, mesin jahit 20 unit, vakum industri sebanyak 5 unit, dan vakum rumah tangga 50 unit dengan total bantuan Rp246 juta. Sedangkan bantuan dari PT Propanjaya berupa uang sebesar Rp335 juta untuk pengembangan destinasi wisata Kampung Air Bungalau, Pulau Kemarau. Harnojoyo mengungkapkan pemerintah Kota Palembang mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Mandiri dan PT Propanjaya yang sudah mendukung program pemerintah memberikan bantuan melalui CSR-nya. Bantuan tersebut sangat berguna di tengah wabah pandemi COVID-19. Pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada PT Propa, kepada teman ini yang telah peduli kepada pengusaha bulanan kita maupun kepada masyarakat ada yang di Kampung Air Pulau Kemarau. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi bulanan kita maupun para masyarakat kita yang ada di Pulau Kemarau. Semoga ini akan merupakan motivasi atau semangat. Wali Kota Palembang berharap para pelaku usaha UMKM di Kota Palembang dapat memanfaatkan bantuan sarana dan prasarana untuk memajukan ekonomi melalui UMKM. Selain itu, pembangunan destinasi wisata air Bungalau Pulau Kemarau segera selesai sehingga memacu meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Brownies coklat sekat raup cuan jutaan rupiah. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, berbagai cara dilakukan warga untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi yang belum berakhir. Di Kabupaten Pali, seorang peternak ayam berhasil beternak ayam potong dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Tak tanggung-tanggung omset yang dihasilkan mencapai puluhan juta rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan menerapkan sistem closed house, yakni kandang ayam yang tertutup dan menggunakan blower sehingga sirkulasi udara terus berganti. Selain kondisi ayam yang sehat, sistem closed house juga sangat efektif membuat bau kandang yang begitu mengganggu bisa teratasi. Seperti yang dilakukan peternak ayam di Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali yang juga merupakan anggota DPRD Pali. Meski di tengah kesibukan legislatif, ia sukses mendulang rupiah serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Terlihat kondisi ayam yang ada di kandang sehat serta memiliki bobot yang besar. Para pembeli yang merupakan dari perusahaan penyalur daging ayam mengaku sengaja membeli ayam di peternakan ini dikarenakan kondisi ayam yang besar dan sehat serta terawat dengan baik. Karena bobotnya lebih besar daripada kandang-kandang yang lain. Terus sirkulasi di sini, kesehatan dari ayam ini aku tertarik di situ. Jadi kita udah sering Pak di sini ya? Ini periode pertama. Sekarang nih cukup bagus karena kondisi corona sekarang ini ya usaha kecil-kecil ini sangat penting untuk mencukupi kebutuhan kita di masa-masa pandemi ini. Panennya berapa kali nih? Ini paling kita 33 hari habis. Habis panen? Iya. Itu omset per bulan itu berapa kira Pak? Kisaran 60-70-an motor tadi. Motor? Iya, untuk masuk. Saat ini permintaan daging ayam potong di pasar terus meningkat. Usaha ternak ayam potong ini cukup menjanjikan dengan omset mencapai 60 juta rupiah per bulan. Nah, jika pemirsa tertarik memulai ternak ayam, silakan mencoba meskipun berawal dari kecil-kecilan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah masa pandemi seperti saat ini, para pengusaha kue yang ada di Kota Palembang terus berupaya menghadirkan beragam inovasi kue untuk menarik minat para pembeli. Seperti yang dilakukan oleh Heksa Putri, seorang pembuat kue di kawasan Sekojo, Ujung Palembang, yang menghadirkan inovasi kue brownie sekat. Berikut liputannya untuk Anda. Kue brownie sekat kini menjadi salah satu jenis kue yang banyak diburu oleh pecinta kuliner kue yang ada di Kota Palembang. Meski sama dengan kue brownies pada umumnya, namun kue brownies ini terbagi di dalam beberapa sekat serta memiliki topping berbeda di setiap sekatnya. Untuk membuat brownie sekat ini cukup mudah dilakukan. Bahan yang dibutuhkan diantaranya dark cooking coklat, tepung terigu, coklat bubuk, gula pasir, telur, hingga beragam topping pelengkapnya. Pertama-tama didihkan dulu dark cooking coklat serta mentega dan minyak sampai mencair. Lalu selanjutnya campurkan gula pasir dan telur, kemudian kocok hingga rata namun jangan sampai mengembang.
Kemudian campurkan dark cooking coklat yang sudah dididihkan ke dalam adonan gula pasir dan telur ini. Setelah tercampur rata, lalu masukkan tepung terigu dan bubuk coklat. Kemudian setelah adonan rata, masukkan ke dalam loyang dan pasang cetakan sekat. Lalu tambahkan topping sesuai keinginan kita di atas setiap bagian sekatnya. Panggang brownies ini di oven selama 30 menit dengan suhu 175 derajat. Istimewanya di sini benar-benar rasanya itu benar coklat banget. Jadi untuk yang benar-benar pecinta coklat ini rekomen banget untuk makan kue brownies ini. Di masa pandemi alhamdulillah namanya jualan kadang lancar, kadang sepi, tapi alhamdulillah kita udah punya 10 karyawan, alhamdulillah setiap bulannya lancar gitu. Enak sekali, very delicious. Coklatnya berasa, nggak terlalu manis, terus nggak enak. Bener-bener recommended, very recommended. Untuk satu loyang kue brownies sekat ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni seharga Rp65.000 per loyangnya. Hexa Putri memanfaatkan gadgetnya untuk memasarkan produk ini secara online. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Siapa cowok yang gitu cowok? Gila sih. Ngaco-ngaco.